Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli sodri wa yassiril amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fakih Mukodam Al-Hudori. NIM saya 181020358, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, mata kuliah Resolusi Konflik kelas A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan apa itu manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya, identitas dan kepentingan. Sebelum itu, marilah kita tahu apa itu sih karakteristik seorang manusia, baik itu dari segi sosial maupun dari segi budaya. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial yang pertama itu, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu sudah jelas dan tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Lalu manusia membentuk pengelompokan sosial dengan sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Lalu ada lagi, manusia dapat mengembangkan potensi bila hidup di tengah-tengah manusia. Kalau hidup tengah-tengah hutan sendirian, manusia itu tidak bakal bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Dan manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Manusia itu perlu hidup bermasyarakat dan berorganisasi, bekerja sama, sesama makhluk sosial. Lalu memiliki kepedulian terhadap orang lain, memiliki hubungan timbal balik dengan manusia yang lain. Seperti tunduk pada aturan dan norma-norma sosial. Dan yang terakhir, selalu beradaptasi dengan lingkungan baru atau memiliki empati dan simpati terhadap sesama. Makhluk sosial adalah salah satu zoopolitikon ya, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, berinteraksi satu sama lain dengan membuat organisasi-organisasi. Dan manusia itu memiliki kepribadian dan status sosial. Lalu karakteristik manusia sebagai makhluk budaya itu, yang pertama, pengertian budaya itu sendiri ditinjau dari bahasa Sanskerta atau budhaya, yang bentuk jamaknya dan bisa diartikan budi atau akal. Kebudayaan adalah hasil akal manusia untuk mencapai kesempurnaan. Makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, memiliki ide atau gagasan baru untuk memperbaiki hidup dan menghasilkan karya. Biasanya manusia itu selalu belajar dari masa lalu atau kesalahan-kesalahan yang telah berlalu biasanya, dan menghasilkan suatu karya. Tingkah lakunya dituntun oleh insting dan akal budinya. Manusia memiliki nilai dan norma atau aturan yang dijalankan bersama-sama, bukan sendirian ya. Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan perilaku dan karya yang baru. Hal ini juga yang membedakan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Lalu ada definisi kebudayaan dari para pakar yang memang sudah diakui. Yang pertama dari Profesor Dr. Konjaraningrat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang menjadikan milik diri seseorang dengan cara belajar. Lalu menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, definisi kebudayaan yaitu suatu hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ada lagi menurut William Haviland, kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Dan yang terakhir nih, menurut, enggak terakhir banget sih, masih ada banyak
kebudayaan menurut para pakar, tapi saya akan membagikan yang sekiranya ini menurut saya wow lah. Lalu ada dari Ki Hajar Dewantara, kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal ini merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang akan saya jelaskan terakhir yaitu menurut Ibnu Khaldun, kebudayaan adalah kondisi-kondisi kehidupan yang melebihi dari apa yang diperlukan. Jadi budaya itu mengartikan sebagai sesuatu yang mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Kita lanjut ke contoh kebudayaan yang bersifat konkret atau jelas bisa dilihat oleh mata kita. Yang pertama, bangunan seperti rumah, kantor, rumah ibadah, sekolah, pasar, mal, dan lain-lain. Lalu ada alat transportasi mulai dari gerobak, dokar, sepeda, mobil, pesawat, bahkan pesawat luar angkasa. Ada lagi yang bersifat konkret melalui alat komunikasi. Dari dulu kan alat komunikasi manusia itu seperti kentongan, sempritan. Nah, sampai sekarang karena perkembangan zaman hingga memunculkan sebuah smartphone, komputer, dan memudahkan manusia. Lalu dari alat kesenian mulai dari seruling, kendang, terbang, gamelan, gitar, piano, drum, dan lain-lain. Dan alat kesehatan mulai dari koin kerokan yang buat ngerok-ngerok itu, lalu ada termometer, jarum suntik, sampai ketemu sama USG, GTR scan, dan lain-lain. Ada juga contoh kebudayaan yang bersifat abstrak atau gimana ya, abstrak tak kasat mata gitulah, bisa tidak jelas. Kalau tadi kan konkret jelas bisa dilihat, bisa dipegang gitu kan. Kalau ini abstrak gak bisa disentuh gitu loh. Yang pertama ada gagasan, ide, dongeng, tarian, nilai-nilai, konsep-konsep seperti cinta, rindu, kejujuran, keadilan, demokrasi, sopan, sukses, dan lain-lain. Terus cita-cita, mimpi itu kan masih bersifat abstrak, tapi itu kebudayaan dari manusia itu sendiri gitu loh. Nah, sifat dari kebudayaan itu yang pertama merupakan milik bersama atau shared yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pewarisannya ini dilakukan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun tidak disadari. Lalu ada yang bersifat longgar atau loose, dan ada yang lebih ketat atau thick. Dan terakhir ada yang mudah berubah dan ada yang lebih sulit berubah gitu. Untuk elemen kebudayaan sendiri ada sistem sosial kemasyarakatan seperti keluargaan, politik, pemerintahan, organisasi, dan lain-lain lah, masih banyak lagi. Lalu dari elemen sistem pengetahuan mengenai kehidupan dan ekosistem seperti paradigma, sistem bahasa, struktur, gender, tenses, release, dan lain-lain. Lalu kebudayaan dan identitas atau biologis dan sosial. Identitas-identitas yang muncul karena budaya. Yang pertama ada identitas biologis seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Warna kulit, ada hitam, ada putih, ada warna kulit sawo lah seperti itu. Lalu dari mata, rambut, pokoknya struktur biologis lainnya. Lalu ada juga identitas sosial dan kebudayaan. Seperti contoh agama, Muslim, ada Kristen, ada Hindu. Lalu dari segi suku ada Batak, Bugis, Papua dan Jawa. Lalu dari segi identitas yang didapat dari masyarakat seperti kiai, nyai, santri, raja, wong cili, adipati,
Empu, Guru, Jogoboyo, dan ada juga identitas yang memang diakui oleh masyarakat luas gitu loh, seperti presiden, petani, pedagang, PNS, dan lain-lain. Lalu juga ada identitas yang muncul pada masa kini, masa ya bisa dibilang zaman-zaman milenial gitu loh, seperti wisatawan, selebgram, rocker, drummer, terus youtuber, ada juga yang otaku. Otaku itu seperti pecinta anime gitu loh ya, K-popers yang mencintai lagu-lagu dari Korea, dan ada hackers. Lalu ada juga identitas kepentingan atau kebutuhan, gimana ya? Identitas kepentingan, kebutuhan, dan konflik. Nah, identitas kepentingan ini identitas yang didasari karena adanya kepentingan gitu. Mahasiswa contohnya, pegawai, mereka punya kepentingan gitu. Mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana contohnya, pegawai, terus pengelola rumah tangga, buruh, youtuber, karena mereka itu ada kepentingan. Dan sepertinya enggak sepertinya sih, dan mereka itu didasari dengan kebutuhan dan konflik dalam diri mereka gitu. Youtuber, selebgram kan seperti itu, mahasiswa tentunya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.